Tapi saya penasaran ya, saya kan sebenarnya saya itu bukan Kristen Protestan. Iya. Saya itu Katolik. dari lahir itu Kristen Katolik. Iya. Katolik sampai mungkin sekitar sampai kuliah mungkin ya. Iya. Habis itu memang saya hampir tidak pernah ke gereja. Iya. Mungkin lebih tepatnya hampir nggak pernah ke gereja, jarang berdoa. Ya ateis lah saya ngomong seperti Pokoknya itu Tuhan ya. tahu, Ya, Dokter saya Richard tahu, percaya. saling tahu lah. Ya. Jadi mungkin Pak Pendeta deh cerita versi Pak Pendeta Gilbert. Saya bisa datang ke gereja Pak Pendeta Gilbert di Januari. Kembali buat saya, sebelum kita belajar agama, kita mesti belajar manusia dulu lah gitu. Karena jadi dalam Alkitab kan dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Jadi dalam Alkitab ada istilah gini, bukan manusia untuk sabat, tapi sabat untuk manusia. Jadi artinya semua peraturan itu untuk kemanusiaan, bukan semua ketuhanan melanggar kemanusiaan. Jadi pokoknya demi ketuhanan kita musuhan sama manusia. Kayaknya sih nggak gitu. Justru sebelum belajar agama kita belajar kemanusiaan aja dulu gitu. Belajar jadi manusia dulu. Belajar jadi manusia gitu. Jadi dalam Kristen ada istilah gini, Allah menjadi manusia supaya manusia bisa jadi manusia gitu. Karena ada kalanya manusia belum bisa jadi manusia gitu. Ketika kita ngelihat perbedaan kita benci, ketika kita ngelihat perbedaan kita serang, ketika kita ngelihat perbedaan kita maki, ya itu dia kan belum jadi manusia. Itu kan sama kayak binatang. Karena kucing bukan anjing, waktu anjing lihat kucing dia serang gitu. Karena anjing merasa lebih besar kan gitu. Nah, ketika kucing lihat tikus, dia lihat anjing nggak berani, dia lihat tikus dia serang. Karena apa? Karena tikus ini bukan kucing kan gitu. Nah, ketika saya mayoritas, dia saya serang. Ketika saya serang gitu. Ketika Dokter Richard pindah, saya serang dulu gitu kan gitu. Nah, itulah yang terjadi. Kita nggak musuhan loh, kita temenan. Kita masih telepon-teleponan. Karena kita masih manusia. Tapi kayak gimana ceritanya kemarin kejadian saya bisa datang ke gereja Pak Pendeta? Mungkin versinya Pak Pendeta nih ya. Kalau buat saya sih kan biasa aja kan, ada orang yang punya sesuatu untuk diceritakan, sesuatu untuk dibagikan. Awalnya Pak Pendeta, ceritanya awalnya kenapa saya bisa datang? Kan itu ada rangkaian, kita ada kegerakan untuk orang-orang muda di gereja. Nah, rangkaian pertamanya Denny Sumargo, ya kan? Oh, itu Bang Densu di situ juga kemarin. Bang Densu, jadi mulainya kan per bulan kita bikin kan. Pertama Bang Densu, terus kedua Dr. Richard Lee, yang ketiga Once gitu. Nah, sebelum Paskah ini baru Paskah ada siapa lagi itu satu. Nah, jadi rangkaian itu seperti itu dan semua sama. Kita nggak lihat dari kedekatan seseorang dengan Tuhan atau apa, ya biasa aja, ada something to share gitu. Ada sesuatu yang dibagikan, karena kalau ingat saya bilang bisa menginspirasi anak-anak muda. Anak-anak muda ya pada waktu itu ya. Karena waktu itu saya ceritanya bilang sama Dokter Richard gini, Dokter Richard, kan dokter ini pernah ngalamin sukses, pernah ngalamin susah. Jadi istilahnya bantingannya asik. Tahan banting. Jadi, tahan banting gitu. Nah, yang sekarang saya bilang anak sekarang itu agak ya gampang goyang, gampang kepahitan, gampang stres, gampang putus asa. Nah, sebetulnya itu aja yang menginspirasi gitu. Yeah. Let me do that. Hai sahabat Aisyah Channel, siap-siap ya, karena hari ini gosipnya panas banget. Ambil posisi nyaman, dan mari kita bongkar kabar terbaru yang lagi rame. Pendeta Gilbert Lumoindong kembali menjadi tamu bincang-bincang di YouTube Dr. Richard Lee. Dalam kesempatan kali ini, Pendeta Gilbert memberikan pembelaan untuk Dr. Richard yang status mualafnya diragukan. Pasalnya pada Januari tahun 2025, Dr. Richard muncul di YouTube Pendeta Gilbert Lumoindong dan menyebut Yesus adalah Tuhannya. Sedangkan di kesempatan lain, Dr. Richard mengaku sudah jadi mualaf sejak 2 tahun lalu. Di awal podcast, Dr. Richard Lee lebih dulu blak-blakan tentang agamanya sebelum Islam. Tak seperti yang disangka banyak orang, Dr. Richard ternyata sudah jarang ke gereja selepas lulus SMA. Saya sebenarnya bukan Kristen Protestan. Saya dari lahir itu Kristen Katolik sampai sekitar mungkin kuliah, ungkap Dr. Richard dalam podcast yang tayang pada Selasa tanggal 15 April tahun 2025. Abis itu memang saya hampir tidak pernah ke gereja, jarang berdoa. Ateis lah saya ngomongnya, imbuhnya.
Kedatangan Pendeta Gilbert Lumoindong sebagai tamu podcast sempat membuat tim YouTube Dr. Richard Lee dibuat kaget dan tak menyangka. Sebab setelah tayangan YouTube Pendeta Gilbert yang membuat Dr. Richard dihujat mualaf bohongan, mereka dikira musuhan. Menanggapi komentar-komentar tersebut, Pendeta Gilbert memberikan petua bijak. Buat saya, sebelum belajar agama, kita belajar manusia dululah. Semua peraturan itu untuk kemanusiaan. Bukan semua ketuhanan melanggar kemanusiaan, tutur Pendeta Gilbert. Jadi pokoknya demi ketuhanan kita musuhan sama manusia. Kayaknya nggak gitu, tegasnya. Dr. Richard Lee rupanya diundang dalam acara Pendeta Gilbert Lumoindong bukan sebagai sosok yang religius, melainkan untuk memberikan motivasi. Kesuksesan Dr. Richard membuat Pendeta Gilbert ingin anak-anak muda gereja mendengarkan kisahnya. Kita kan ada gerakan untuk orang-orang muda di gereja. Nah, rangkaian pertama Denny Sumargo, kedua Dr. Richard Lee, ketiga Once, jelas Pendeta Gilbert Lumoindong. Semua sama, kita nggak lihat kedekatan seseorang dengan Tuhan. Biasa aja, pokoknya ada sesuatu yang dibagikan. Bisa menginspirasi anak-anak muda, sambungnya. Lika-liku Dr. Richard Lee menggapai kesuksesan justru menjadi faktor utama Pendeta Gilbert Lumoindong mengundangnya sebagai pembicara. Apalagi Dr. Richard merupakan pengusaha sukses yang bukan terlahir dari sendok emas atau orang kaya. Kita nggak ngelihat Dr. Richard sebagai orang yang penuh Roh Kudus. Lebih ke arah motivasi, semangat. Istilahnya tanpa Tuhan aja kuat. Apalagi dengan Tuhan, tuturnya. Di balik itu semua, Pendeta Gilbert mengapresiasi Dr. Richard yang tidak meminta bayaran saat datang ke acaranya. Dr. Richard nggak minta tarif loh. Betul-betul saling bantu, kata Pendeta Gilbert. Sementara itu, Dr. Richard Lee menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman saat datang ke acara Pendeta Gilbert Lumoindong. Dr. Richard mengira undangan Pendeta Gilbert adalah untuk memotivasi anak-anak muda tanpa embel-embel agama. Acaranya ternyata gereja. Di pikiran saya, anak-anak muda kumpul. Ternyata ada ibadah ringan di awal. Walaupun saya nggak mimpin apa arah, ucap Dr. Richard. Video di YouTube Gilbert Lumoindong juga jadi viral lantaran Dr. Richard Lee menyatakan percaya Tuhan Yesus. Terkait pernyataan Dr. Richard Lee percaya Yesus setelah mualaf, Pendeta Gilbert Lumoindong beranggapan Tuhan kita semua sama meski berbeda agama. Pasti Tuhan nggak pernah tersinggung. Di atas itu siapapun namanya Tuhan, nggak bikin kafling, tandasnya. Video Dr. Richard saat hadir di YouTube Gilbert Lumoindong ternyata sudah tidak dapat lagi ditemukan pada April tahun 2025 ini. Namun alasan video Dr. Richard di YouTube Pendeta Gilbert dihapus tidak dibahas dalam podcast ini. Nah, sahabat Aisyah Channel, itulah informasi mengenai Dr. Richard Lee. Buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar positif untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.